Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang luar biasa, pribadi hebat yang tidak mungkin ditemukan duanya di muka bumi ini. Dari berbagai sisi beliau layak untuk diteladani sekaligus dikagumi. Tidak ada sekujur tubuh dari beliau itu yang menempel kelemahan. Justru sebaliknya, orang terkagum-kagum walaupun lintas bangsa, lintas benua, lintas zaman, dan seterusnya. Mari kita lihat sedikit demi sedikit tentang kehebatan beliau. Selaku pribadi, Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup yang sempurna itu, hidup yang baik. Kalau Rasul dipanggil dari belakang misalnya, maka seluruh badannya ini, dadanya ikut bergerak, ya Muhammad. Dan dia tengok ke belakang, menoleh siapa yang memanggilnya. Bukan sekedar dia refleks, tetapi sebagai bentuk kepedulian yang sangat besar kepada orang lain. Kalau Nabi berbicara, yang lain dia mendengarkan, karena ucapan-ucapannya selalu mengandung kebenaran, dan Nabi tidak pernah berbicara dengan materi atau pembicaraan yang bohong. Kalau Nabi menuding segala sesuatu, menunjuk sesuatu, bukan hanya telunjuknya yang diarahkan, misalnya ini, bukan hanya sekedar begini, tapi seluruh jarinya ini menunjukkan kepada orang lain bahwa Rasul itu memang andap asor, rendah hati. Kalau Nabi berdialog dengan orang, dia menunggu dulu orang lain selesai berbicara, baru beliau menyela atau menyambung pembicaraan itu, tidak memotong di tengah pembicaraan orang lain. Dan Nabi kalau bercerita tentang surga, maka orang lain kepingin segera masuk surga, karena begitu hebatnya kalau Nabi bercerita itu. Sebaliknya kalau Nabi bercerita tentang neraka, maka seluruhnya ketakutan terhadap siksa api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, terus kita perluas. Tanyakan kepada istri-istri beliau tentang sosok Nabi Muhammad di tengah-tengah istrinya itu. Seluruh istri beliau mengaguminya, membuat kalimat-kalimat sanjungan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencela, tidak ada yang berbicara soal kekurangan beliau. Seluruhnya membicarakan tentang kelebihan, rasa kagumnya. Bahkan Aisyah menyatakan hulukuhul Quran, akhlak beliau itu Al-Quran. Dari waktu ke waktu Rasul membagi secara cermat, dibelah waktunya menjadi 3 bagian besar. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk dakwah, dan sepertiga waktunya untuk bekerja. Jadi seluruhnya tersentuh oleh beliau itu. 24 jam digunakan dengan baik. Pertama, Rasul tidak pernah melupakan sholat tahajudnya. Selesai sholat tahajud, tadabbur Quran, merenungi Al-Quran. Setelah tadabbur Quran, sholat subuh berjamaah. Pagi hari istirahat sebentar, kemudian sholat duha. Setelah itu dia melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Apa yang akan dilakukan kepada orang lain? Saya akan berbuat baik apa hari ini kepada orang lain. Setelah itu kemudian Rasul
senantiasa menjaga wudunya. Kalau batal wudu lagi, begitu seterusnya. Dan bagian yang tidak pernah ditinggalkannya adalah beliau itu menjaga hatinya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya yang cuma 63 tahun dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Dan umat-umat Nabi sebelumnya itu ada yang ratusan tahun, bahkan mencapai ribuan tahun. Sementara umat Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, usianya dalam hitungan puluhan tahun. Beliau 63 tahun, dan umatnya ya kisaran itu. Kata beliau, umatku umurnya sekitar 60-70 tahun. Sampai ada salah seorang sahabat beliau yang tanya, "Ya Rasulullah, kenapa umat engkau ini pendek-pendek umurnya, sementara umat-umat Nabi sebelumnya panjang-panjang?" Beliau tersenyum sambil menjawab, "Iya, umatku memang pendek-pendek, tetapi kebaikannya banyak," kata beliau. Dari mana beliau menyatakan kebaikannya banyak? Dia memberikan contoh, kemudian setiap tahun ada namanya bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Orang yang melakukan kebaikan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar itu kebaikannya khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih sedikit. Coba kita hitung sekarang, 83 tahun kebaikan yang kita lakukan dalam setahun sekali Ramadan. Berapa Ramadan yang sudah kita lalui, yang sudah kita ikuti, yang kita masuki, dan kita beribadah kepada Allah, kalikan 83 tahun. Itulah kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tenang-tenang saja, walaupun umur kita tidak terlalu panjang, tetapi Rasul menggaransi umat beliau kebaikannya banyak. Dan Rasul sendiri senantiasa menebar kebaikan di tengah hidupnya. Para pakar sejarah, ahli tarikh, itu menulis sejarah hidup beliau tidak pernah habis, walaupun dikuras setiap saat. Buku-buku tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW tebal-tebal. Sampai hari ini masih banyak yang menulis, belum terbit, terus entah sampai kapan, dari berbagai sisi. Tidak pernah habis untuk dibahas dan dikupas. Yang kita khawatirkan adalah diri kita ini. Kalau ditulis, kemungkinan sebagian dari kita cukup dengan 3 kata. Nama, tanggal lahir, wafat, titik. Ditulis di maisan, kemudian ditaruh di kuburan kita selama belum dimakan rayap. Tulisan itu ada, tetapi sekian puluh tahun berikutnya tulisan itu akan lenyap, akan diganti kuburannya dengan jenazah lain, dan kita hilang. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah 15 abad yang silam, beliau sudah wafat dan tidak pernah berada di tengah-tengah kita, tetapi keteladanannya, nasihat-nasihatnya, seolah-olah beliau itu masih hidup sampai hari ini. Seolah-olah beliau itu datang di tengah-tengah kita, memberikan petuah-petuah. Itulah kehebatan. Dan kita, sebagian dari orang-orang yang beriman, yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh yang banyak, umurnya mungkin pendek, tapi usianya panjang. Manfaat dari usia kita itu panjang. Ada orang yang sudah lama meninggal dunia tapi masih disebut-sebut namanya. Banyak kiai-kiai besar yang orangnya sudah meninggal dunia, tapi karyanya seolah-olah masih menasihati kita di tengah kehidupan ini. Kembali kepada Rasul Muhammad SAW, beliau adalah orang yang terhebat, teladan yang paling sempurna di tengah kehidupan ini. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan materi bagaimana ibadah beliau. Ini tentang sosok beliau, secuil dari sosok beliau sudah menimbulkan rasa kagum, dan orang yang banyak cinta kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi hendaknya banyak membaca sholawat untuk beliau, supaya besok
Di padang mahsyar Rasul sudah hadir kepada kita, di tengah-tengah kita, di saat tidak ada pertolongan. Nabi memberikan syafaatnya kepada kita, kita diselamatkan dari balasan Allah yang sangat berat. Dengan kasih sayangnya Rasul menolong kita sebagai pengikut setia beliau, sehingga kita bisa selamat. Dan kita nanti akan diajak bersama-sama dengan Rasul, bareng-bareng dengan barisan yang lain, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.